Pagi itu, udara Jakarta masih terasa berat oleh polusi. Namun di dalam rumah minimalis di kawasan Bintaro, suasana terasa hangat dan sibuk. Maya, 35 tahun, sedang memasukkan kemeja koko terakhir ke dalam koper besar milik suaminya. Aris, 38 tahun. Sesekali ia menyeka keringat di dahi, sambil sesekali melirik jam dinding yang menunjukkan pukul 7 waktu Indonesia Barat. Mas, yakin gak mau aku barengan aja berangkatnya? Kantor juga sudah mulai sepi. Kok, kalau aku izin 2 hari lebih awal kayaknya bisa. Ujar Maya dengan nada cemas yang tertahan. Aris yang sedang mengenakan jam tangan, menghampiri istrinya. Ia memegang kedua bahu Maya, menatap matanya dengan tatapan yang selama 10 tahun ini selalu berhasil meluluhkan hati Maya. Tatapan seorang family man yang sempurna. Sayang, kita sudah bahas ini, kan? Bunda itu sudah sepuh. Kasihan kalau dia sendirian ngurus rumah yang mau dicat ulang. Mas mau rumah itu rapi sebelum keluarga besar kita datang. Kamu tahu sendiri kan, kakak dan adik-adikku baru bisa pulang H3. Kalau Mas nggak duluan, siapa yang bantu Bunda? Maya mendesah pelan. Iya, aku tahu. Aku cuma ngerasa aneh aja lebaran tahun ini kita pisah-pisah mudiknya. Biasanya kan kita satu mobil, dengerin lagu di tol, mampir ke rest area. Cuma 2 minggu. Maya, anggap saja Mas lagi tugas negara buat ibu sendiri. Lagi pula, kamu kan masih harus urus rapor Kiki dan ambil bonus tahunanmu itu. Eman-eman kalau ditinggal. Aris terkekeh kecil, lalu mengecup kening Maya dengan lembut. Kecupan yang terasa begitu tulus, namun sebenarnya menyimpan rahasia yang mengerikan. Maya tersenyum getir. Ia meraih amplop coklat tebal dari atas meja rias dan menyodorkannya pada Aris. Ini ada titipan buat Bunda. Pakai buat beli cat, ganti gorden, atau beli daging buat rendang nanti. Jangan pakai uang operasional kamu. Mas, ini dari bonus proyekku kemarin. Aris menerima amplop itu. Matanya sedikit berbinar, bukan karena haru, melainkan karena ia tahu uang ini akan sangat berguna untuk memanjakan rumah keduanya nanti. Makasih ya, Mei. Kamu emang menantu idaman Bunda. Mas berangkat sekarang ya, biar nggak kena macet di Cikampek. Kiki, 7 tahun, lari dari kamarnya, masih dengan piyama bergambar superhero, memeluk kaki ayahnya erat halus. Ayah jangan lama-lama ya di rumah nenek. Nanti kalau ada monster, siapa yang jaga aku sama mama? Aris berjongkok, mengacak rambut putranya. Monster nggak akan berani. Ki. Kan ayah sudah titip pedang mainan di bawah tempat tidurmu. Ayah pergi dulu ya, jagoan. Di depan pagar rumah, Maya melambaikan tangan hingga mobil SUV putih milik Aris hilang di tikungan komplek. Ia merasakan firasat aneh, semacam kekosongan yang tak biasa. Namun, ia segera menepisnya. Ia merasa berdosa meragukan suaminya yang begitu berbakti pada orang tua. Sementara itu, di dalam mobil, suasana berubah drastis setelah Aris melewati gerbang tol. Senyum hangatnya menghilang, digantikan oleh ekspresi dingin yang fokus. Ia meraih ponselnya yang diletakkan di dashboard, menggeser layar, dan menekan sebuah kontak yang tidak diberi nama, hanya simbol titik. Halo, sayang, aku sudah jalan. Iya, baru saja lepas dari rumah. Kamu sudah dikontrakan? Aku bawa amunisi. Lebih banyak hari ini. Maya baru saja kasih uang tambahan. Kita bisa beli perhiasan kecil buat kamu pakai pas lebaran nanti. Suara di seberang telepon terdengar manja. Beneran, Mas? Aku kangen banget. 2 minggu ini pokoknya Mas cuma punya aku. Ya? Jangan sering-sering angkat telepon dari Jakarta. Aris tersenyum sinis. Tenang saja. Aku sudah bilang ke dia kalau sinyal di desa lagi parah karena ada perbaikan tower. Aku akan ke rumah Bunda cuma kalau perlu saja. Sisanya, aku di tempatmu. Aris mematikan sambungan telepon. Ia menambah kecepatan mobilnya. Di bagasi belakang, selain koper pakaian untuk di rumah Bunda, terdapat satu tas kecil berisi kado-kado mahal. Tas branded KW Super, parfum, dan sepatu hak tinggi semuanya bukan untuk istrinya,
Bukan juga untuk ibunya, melainkan untuk Siska, istri siri yang ia nikahi secara diam-diam 3 bulan lalu di bawah hidung keluarga besarnya. Ia merasa sangat cerdik. Baginya, mudik lebih awal adalah alibi paling sempurna di dunia. Tidak ada yang akan curiga pada seorang anak yang ingin berbakti pada ibunya. Ia tidak menyadari bahwa setiap kebohongan, sekecil apapun, selalu meninggalkan jejak yang baunya akan tercium saat angin kebenaran bertiup dan angin itu akan mulai berhembus kencang tepat di hari kemenangan nanti. Di Jakarta, Maya kembali masuk ke dalam rumah yang terasa sangat sepi. Ia menatap kalender, menghitung hari menuju H3, tanpa menyadari bahwa 2 minggu ke depan akan menjadi perjalanan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia tidak tahu bahwa uang yang ia berikan dengan penuh cinta untuk mertuanya, justru digunakan suaminya untuk membayar mahar kebahagiaan wanita lain. Mobil SUV putih itu akhirnya berhenti di depan sebuah rumah kontrakan berpagar kayu di desa yang terletak sekitar 30 menit dari kediaman Bunda. Aris mematikan mesin, namun ia tidak segera turun. Ia menarik napas panjang, menyesuaikan ekspresi wajahnya dari pria kota yang lelah menjadi pria yang sedang kasmaran. Di kursi penumpang, amplop coklat dari Maya masih tergeletak simbol pengkhianatan yang paling nyata. Pintu rumah terbuka. Siska, 24 tahun, muncul dengan daster sutra tipis, rambutnya yang panjang tergerai, menyambut Aris dengan senyum kemenangan. "Lama banget sih, Mas?" katanya berangkat subuh. Aris turun dan langsung merangkul pinggang Siska tanpa memedulikan pandangan tetangga sekitar yang sebenarnya sudah tahu status mereka sebagai suami istri siri. "Macet di Cikampek. Sayang. Tapi lihat, aku bawa apa buat kamu." Aris menepuk saku kemejanya yang berisi uang titipan Maya. Namun, agenda Aris di kampung tidak sesederhana itu. Ia harus memainkan peran ganda yang melelahkan. Sore harinya, ia harus muncul di rumah Bunda dengan baju yang sedikit kotor, seolah-olah ia baru saja bekerja bakti di kebun atau masjid. "Aris, kok telat pulangnya?" "Katanya mau bantu ngecat tembok ruang tamu," tanya Bunda sambil menyuguhkan teh hangat. Wajah tua itu tampak tulus, sama sekali tidak menaruh curiga pada anak laki-laki kebanggaannya. "Tadi mampir ke toko bangunan dulu, Bun. Antre parah karena mau lebaran." Terus Aris ketemu teman lama, jadi ngobrol bentar. Jawab Aris santai. Ia menyesap tehnya dengan tenang, tepat saat ponselnya di saku bergetar hebat. Maya caling, Aris menatap layar ponsel itu dengan dingin. Ia membiarkannya bergetar hingga mati. Ia tahu, jika ia mengangkatnya sekarang, suara berisik dari arah dapur di mana adik laki-lakinya, Doni, sedang tertawa bisa memicu pertanyaan. Tak lama kemudian, Doni, 30 tahun, masuk ke ruang tengah. Ia melirik Aris dengan senyum penuh arti yang menjijikan. "Gimana, Mas? Tadi Siska senang gak dibawain oleh-oleh dari Jakarta? Gue lihat tadi lo mampir ke kontrakannya pas gue lewat naik motor." Wajah Aris menegang sesaat. Ia melirik Bunda yang sedang berada di dapur belakang. "Pelankan suaramu, Don. Bunda jangan sampai tahu dulu." Doni tertawa kecil, duduk di sebelah kakaknya sambil mencomot biskuit. "Tenang aja sih, Mas. Gue sama Mbak Ratna kan udah kompak. Kita nggak bakal buka mulut ke Bunda atau ke Mbak Maya. Tapi ya itu. Ingat kan janji lo? Katanya mau bayarin cicilan motor gue bulan ini kalau gue bisa tutup mulut pas Maya nanya-nanya." Inilah inti dari busuknya keluarga Aris. Pengkhianatan ini bukan hanya milik Aris, tapi sebuah konspirasi keluarga yang dibeli dengan uang. Ratna, kakak perempuan Aris, juga sering menerima kiriman kosmetik mahal dari Aris yang dibeli menggunakan kartu kredit tambahan atas nama Maya. Mereka semua tahu tentang Siska. Mereka semua pernah makan malam bersama Siska di rumah kontrakannya saat Aris pulang, dinas luar kota, beberapa bulan lalu. Bagi mereka, Maya hanyalah sapi perah dari Jakarta yang mengirimkan uang bulanan, sementara Siska adalah adik baru yang asyik diajak bergosip. Malam itu, Aris akhirnya membalas pesan WhatsApp Maya setelah hampir 5 jam diabaikan. "Aris, maaf ya, sayang. Di sini sinyal beneran ampas sejak sore. Ini aja aku harus jalan ke depan gang buat dapat sinyal. Aku baru selesai bantu Bunda bersihin gudang."
Capek banget. Mau langsung tidur. Peluk cium buat Kiki ya. Maya membalas dengan cepat. Oalah, pantesan teleponku nggak masuk. Ya udah, istirahat ya Mas. Jangan terlalu diforsir kerjanya. Aku tadi baru aja transfer tambahan buat beli kue-kue kering pesanan Bunda. Cek ya kalau sinyalnya udah bagus. Aris tersenyum sinis membaca pesan itu. Ia menunjukkan layar ponselnya pada Doni dan Ratna yang kebetulan sedang berkumpul di teras. Lihat nih, Bos Jakarta. Baru transfer lagi. Besok kita makan besar di restoran seafood dekat pelabuhan. Ajak Siska juga. Bilang ke Bunda kalau kita mau rapat panitia zakat di masjid. Biar Bunda nggak ikut. Ratna tertawa kegirangan. Asik. Emang Mbak Maya itu baik banget ya, Mas. Sayang aja dia kurang anget, kayak Siska. Makanya Mas Aris pusing kalau di Jakarta terus. Selama sisa 10 hari itu, sandiwara berjalan mulus. Aris menghabiskan pagi hingga siang bersama Bunda agar terlihat seperti anak berbakti. Lalu menghabiskan sore hingga malam bersama Siska dengan uang dari Maya. Saudara-saudaranya bertindak sebagai penjaga gerbang, memastikan tidak ada informasi yang bocor. Mereka menciptakan tembok kebohongan yang sangat tebal di sekeliling Bunda. Namun, di tengah kesenangan itu, Siska mulai menuntut lebih. Mas, aku bosen di kontrakan terus. Lebaran nanti aku mau ke rumah Bunda. Aku mau kenalan sama keluarga besar kamu sebagai istri kamu, bukan sebagai saudara jauh yang sering kamu ceritain. Sabar, Siska. Maya mau datang H3. Kamu jangan cari ribut, bisik Aris tajam. Aku nggak cari ribut. Aku cuma mau diakui. Kamu bilang kamu bakal urus surat cerai sama dia setelah lebaran ini. Siska mulai terisak. Sebuah taktik yang selalu berhasil meluluhkan Aris. Aris memeluknya erat. Iya, aku janji. Begitu lebaran selesai dan Maya balik ke Jakarta, aku akan cari alasan buat tinggal lebih lama di sini dan urus semuanya. Sekarang, kamu nurut dulu ya. Tanpa mereka sadari, di Jakarta, Maya sedang mengemasi koper terakhirnya dengan semangat yang meluap-luap. Ia tidak sabar ingin memeluk suaminya. Ia tidak tahu bahwa setiap rupiah yang ia kirimkan dengan niat sedekah, justru menjadi bahan bakar bagi api yang akan menghanguskan rumah tangganya dalam hitungan hari. Malam itu, di grup WhatsApp keluarga yang tidak menyertakan Maya di dalamnya, Doni mengirimkan foto Aris dan Siska yang sedang makan malam romantis dengan caption. Calon kakak ipar baru lagi manja-manjaan sebelum Nyonya Besar datang. Aman terkendali. Tante Lastri, yang juga ada di grup itu, hanya membaca pesan tersebut dengan senyum miring. Ia adalah satu-satunya orang yang tidak mendapatkan jatah uang dari Aris, dan rasa irinya pada kesuksesan Maya mulai berubah menjadi belati yang siap ia hunus kapan saja. Setelah perjalanan panjang yang melelahkan dari Jakarta, mobil travel yang membawa Maya dan Kiki akhirnya berhenti tepat di depan gerbang kayu rumah Bunda. Napas Maya terasa lega saat menghirup udara desa yang segar, meskipun hatinya berdegup kencang karena rindu yang membuncah. Ia membayangkan akan disambut dengan pelukan hangat Aris yang sudah 2 minggu tidak ia temui. Aris keluar dari pintu depan, mengenakan kaos santai dan sarung, tampak seperti pria rumahan yang sangat bersahaja. Di belakangnya, Ratna dan Doni mengekor dengan senyum yang terlalu lebar, senyum yang jika diperhatikan lebih teliti, tampak seperti topeng yang dipaksakan. Ayah! Kiki berlari menghambur ke pelukan Aris. Aris menggendong putranya, lalu mencium kening Maya. Namun, bagi Maya, ada yang berbeda. Ciuman itu terasa singkat, seolah Aris takut berlama-lama menatap matanya. Kamu pucat banget, Mas? Kurang tidur ya gara-gara bersihin rumah? Tanya Maya sambil mengusap pipi suaminya. Aris menghindar dengan halus, berpura-pura mengambil koper dari bagasi travel. Iya, Mei. Kemarin ngecat plafon sampai jam 2 pagi. Capek banget. Kamu masuk deh. Bunda sudah masak opor kesukaan kamu. Di dalam rumah, suasana tampak sempurna. Rumah itu bersih, dindingnya putih cemerlang, dan aroma masakan menggoda selera. Bunda memeluk Maya dengan erat. Air mata haru menetes di pipi keriputnya. Makasih ya, Mei. Berkat uang kiriman kamu,
rumah ini jadi bagus lagi. Bunda nggak enak sama kamu yang kerja keras di Jakarta, malah uangnya buat rumah di sini. Maya tersenyum tulus. Nggak apa-apa, Bun. Ini kan buat kenyamanan kita semua. Namun, ketenangan itu mulai terusik saat mereka duduk di ruang tengah. Ratna mulai membuka satu persatu oleh-oleh bermerk yang dibawa Maya. Tas tangan, jam tangan, hingga kain sutra. Mata Ratna berbinar. Tapi sesekali ia melirik ke arah Aris dengan tatapan penuh rahasia. Wah, Mbak Maya emang seleranya tinggi ya. Makasih banget loh, Mbak. Ujar Ratna sambil mencoba tas barunya. Coba kalau Siska lihat ini. Pasti dia. Ratna mendadak bungkam. Wajahnya pucat pasi. Maya mengernyitkan dahi. Siska. Siska siapa? Mbak Ratna. Suasana ruang tamu seketika hening. Aris yang sedang menyesap teh hampir saja tersedak. Doni dengan cepat menyambar pembicaraan. Maksud Mbak Ratna itu. Siska, teman SMA-nya dulu yang sekarang jadi tukang jahit. Dia kemarin nanya, ada nggak model tas baru dari Jakarta? Iya kan, Mbak? Ratna mengangguk cepat. Iya. Maksudku si Siska penjahit itu. Duh, saking senengnya sampai salah ngomong. Maya terdiam sejenak. Instingnya sebagai wanita yang terbiasa menghadapi berbagai karakter di dunia kerja mulai memberikan sinyal peringatan. Ia merasa ada yang tidak sinkron antara gerak tubuh Aris dan saudara-saudaranya. Mereka tampak terlalu waspada. Malam itu, saat Maya sedang menata pakaian di lemari kamar mereka, ia menemukan sebuah kantong plastik kecil di pojokan laci paling bawah. Di dalamnya terdapat sebuah nota pembelian perhiasan dari sebuah toko emas di pasar kecamatan tertanggal 3 hari yang lalu. Nominalnya tidak sedikit 5 juta rupiah. Jantung Maya berdegup kencang. Ia tahu Aris tidak punya uang sebanyak itu kecuali dari uang yang ia titipkan untuk Bunda. Namun, Aris bilang uang itu sudah habis untuk membeli material bangunan. Apakah ini kejutan lebaran buatku? Batin Maya mencoba menenangkan diri. Namun, kegelisahannya bertambah saat ia mencium aroma parfum yang asing di bantal Aris. Bukan aroma parfum yang biasa Aris pakai, juga bukan aroma pewangi ruangan rumah Bunda. Itu adalah aroma parfum wanita yang sangat manis. Jenis parfum murah namun menyengat yang biasanya dijual di pasar-pasar lokal. Maya keluar kamar dan menemukan Aris sedang merokok di teras belakang. Mas, aku nemu nota emas di laci. Kamu beli perhiasannya? Aris terlonjak. Ia mematikan rokoknya dengan terburu-buru. Oh, itu, iya. Itu titipan Doni. Mei. Dia mau lamaran habis lebaran nanti. Tapi dia belum punya rekening bank yang aman. Jadi dia titip uangnya ke aku buat beliin emas itu. Jangan bilang siapa-siapa ya. Dia mau kasih kejutan buat pacarnya. Oh, buat pacar Doni? Tapi kok notanya atas nama kamu, Mas? Ya karena aku yang beli. Sayang. Sudahlah. Jangan jadi detektif di malam pertama kita kumpul. Kamu capek. Mending tidur. Aris merangkul Maya. Menggiringnya masuk ke kamar. Namun matanya tetap waspada menatap ke arah pintu dapur. Dari balik jendela dapur yang gelap, sebuah pasang mata mengawasi mereka. Siska berdiri di sana, di bawah pohon mangga, menatap benci ke arah jendela kamar Maya. Ia merasa Aris seharusnya tidak perlu bersikap semanis itu pada perempuan kota tersebut. Siska meraih ponselnya dan mengirim pesan singkat pada Doni. Kenapa Mas Aris tutup gorden? Bilang sama dia, kalau dia tidur sama perempuan itu malam ini, aku bakal teriak di depan rumah Bunda sekarang juga. Doni yang sedang menonton TV di ruang tengah mendesah frustrasi membaca pesan itu. Ia menoleh ke arah kamar kakaknya. Lalu beralih ke arah Bunda yang sudah terlelap di kamar sebelah. Ia merasa terjepit di tengah permainan api kakaknya. Namun ia tidak punya pilihan karena uang sekolah anaknya semester depan sudah dijamin oleh Aris. Maya berbaring di samping Aris, tapi matanya tetap terbuka lebar menatap langit-langit kamar. Suara takbiran mulai terdengar lamat-lamat dari kejauhan, tapi alih-alih merasa damai, Maya justru merasa seperti sedang duduk di atas bom waktu. Ia merasa sedang berada di tengah sebuah panggung sandiwara besar, di mana seluruh penonton tahu ceritanya,
kecuali dirinya sendiri. Siapa Siska yang sebenarnya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalanya hingga ia jatuh tertidur dalam kegelisahan yang mendalam. Ia tidak tahu bahwa besok, di malam takbiran, tabir tipis itu akan mulai tersingkap satu persatu. Gema takbir dari pengeras suara masjid desa perlahan berganti dengan lantunan doa sholat Id. Pagi itu, matahari 1 Syawal terbit dengan sangat tenang. Namun bagi Maya, ketenangan itu terasa semu. Ia mengenakan gamis seragam keluarga berwarna sage green yang ia beli khusus untuk hari ini, seragam yang juga dikenakan oleh Aris, Kiki, bahkan Bunda, Ratna, dan Doni. Mereka tampak seperti keluarga harmonis yang sering muncul di iklan-iklan sirup saat Ramadan. "Mas, kancingnya miring," ujar Maya tenang sambil merapikan kerah baju koko Aris. Tangannya dingin, tapi ia menyembunyikannya dengan sangat rapi. Aris tampak sangat tampan pagi itu. Ia tersenyum, jenis senyum yang biasanya membuat Maya merasa menjadi wanita paling beruntung. "Makasih, sayang. Ayo, kita berangkat sekarang. Nanti nggak dapet tempat di syaf depan." Sepanjang perjalanan menuju lapangan desa, Aris bertingkah bak pahlawan lokal. Ia menyapa setiap tetangga dengan ramah, menyalami para sesepuh, dan menggendong Kiki di pundaknya. Maya berjalan di sampingnya, menerima pujian dari warga desa. "Wah, istrinya Mas Aris cantik sekali ya, pantas sukses di Jakarta." Maya hanya tersenyum tipis, tapi matanya terus memindai kerumunan, mencari sosok yang mungkin berkaitan dengan nota emas dan aroma parfum asing itu. Usai sholat, ritual sungkeman di rumah Bunda berlangsung penuh haru setidaknya bagi Bunda. Saat Aris bersimpuh di depan Bunda, ibu tua itu membisikkan doa. "Jadilah suami yang jujur, Nak. Jaga Maya. Dia sudah banyak berkorban buat keluarga kita." Aris hanya mengangguk pelan. Wajahnya tampak sedikit tegang, namun ia segera menetralisirnya dengan tawa saat menyalami saudara-saudaranya. Keanehan mulai memuncak saat acara open house dimulai. Rumah Bunda mulai dipenuhi tetangga dan kerabat jauh. Di tengah keramaian itu, muncul seorang wanita muda yang tampak sangat mencolok. Dia adalah Siska. Ia datang bukan sebagai istri siri, melainkan menyamar sebagai saudara jauh dari desa sebelah yang ingin bersilaturahmi. Siska mengenakan bros emas yang sangat identik dengan deskripsi di nota yang ditemukan Maya. Ia menyalami Bunda dengan sangat takzim, bahkan lebih lama dari tamu lainnya. Aris yang melihat kehadiran Siska langsung berdiri kaku, namun ia mencoba memberi kode dengan mata agar Siska tetap tenang. "Loh, ini Siska ya? Anak Jeng Sumi?" tanya Bunda ramah. "Sini masuk, makan dulu. Ini ada Maya, istrinya Aris." Siska menatap Maya dengan tatapan yang sulit diartikan, ada rasa iri, namun juga ada perasaan menang yang tersembunyi. "Selamat Lebaran, Mbak Maya." "Wah, tasnya bagus sekali ya. Pasti mahal beli di Jakarta," ujar Siska dengan nada yang terdengar manis tapi menyengat. Maya merasakan desiran aneh di dadanya. Aroma parfum Siska itu adalah aroma yang sama dengan yang tertinggal di bantal Aris. Maya mencoba tetap tenang. "Terima kasih, Siska. Kamu sendiri sudah lama kenal sama keluarga ini?" Sebelum Siska menjawab, Ratna langsung memotong pembicaraan. "Oh, dia ini sering bantuin Bunda kalau lagi repot, Mbak. Kayak saudara sendiri pokoknya. Sini Siska, bantuin Mbak di dapur sebentar." Ratna praktis menyeret Siska menjauh dari Maya. Sepanjang hari itu, Maya memperhatikan bagaimana saudara-saudara Aris memperlakukan Siska. Mereka memberikan piring terbaik, porsi daging paling banyak, dan sering berbisik-bisik di sudut ruangan sambil sesekali melirik ke arahnya. Aris pun tampak gelisah. Setiap kali Maya mendekat, ia akan langsung berpindah tempat atau mencari kesibukan lain. "Mas, kenapa sih gelisah banget? Siska itu siapa sebenarnya? Kenapa Mbak Ratna sama Doni kayak akrab banget sama dia?" tanya Maya saat mereka sedang di dapur mengambil air. Aris tertawa gugup. "Aduh, Mei, kamu ini cemburuan banget sama anak desa. Dia itu cuma sering bantu Bunda. Sudah, fokus ke tamu-tamu itu tuh. Ada Tante Lastri baru datang. Jangan sampai kita malu kalau kamu pasang muka curigaan gitu."
Tante Lastri masuk ke rumah dengan gaya khasnya yang glamor dan sedikit sombong. Sebagai orang yang paling jarang disawer oleh Aris karena dia sendiri sudah kaya, Tante Lastri merasa tidak punya beban untuk menjaga rahasia siapapun. Ia melihat Siska sedang duduk di pojok ruang tamu sambil sesekali mencuri pandang ke arah Aris. Malam harinya, saat suasana sudah sedikit sepi namun keluarga besar masih berkumpul untuk makan malam terakhir di hari pertama Lebaran, ketegangan itu mulai memadat. Aris merasa dia sudah melewati hari H dengan sukses. Dia pikir sandiwaranya telah menang. Mei, besok H1 aku ada janji ketemu teman-teman SMA buat reuni bentar di depannya. Kamu sama Kiki di rumah aja temenin bunda. Ujar Aris sambil menyuap ketupat. Maya hanya mengangguk, tapi matanya menangkap lirikan mata Aris ke arah Siska yang ternyata masih ada di sana, sedang membantu mencuci piring di dapur. Maya tahu, reuni itu hanyalah alibi. Dia memutuskan untuk diam. Dia ingin melihat sejauh mana paguyuban pembohong ini akan bermain. Maya sengaja bersikap sangat baik malam itu, menuangkan kopi untuk saudara iparnya, memberikan amplop THR tambahan untuk keponakan-keponakannya, seolah ia benar-benar buta. Ia ingin memberikan rasa aman yang palsu bagi Aris agar besok suaminya itu melakukan kesalahan yang fatal. Maya tidak tahu bahwa Tante Lastri yang duduk di seberang meja sedang memperhatikannya dengan tatapan kasihan yang bercampur dengan niat jahat. Tante Lastri sudah tahu segalanya dari gosip pasar, dan dia hanya menunggu waktu yang tepat untuk menjatuhkan bom yang akan menghancurkan ketenangan palsu keluarga Aris. Sabar ya, Maya. Gumam Tante Lastri pelan sambil menyesap tehnya. Besok, kejutan Lebaran yang sebenarnya baru akan dimulai. Pagi di hari kedua Lebaran, H1, seharusnya menjadi momen yang paling santai. Aroma sisa opor yang dipanaskan kembali memenuhi udara, dan keluarga besar berkumpul di ruang tengah untuk sekadar mengobrol ringan. Namun bagi Maya, udara di dalam rumah bunda terasa makin menipis. Ia duduk di kursi kayu jati, memperhatikan bagaimana suaminya, Aris, tampak sangat rapi. Aris sedang sibuk menyemprotkan parfum-parfum yang sama dengan yang ia pakai di hari keberangkatannya dari Jakarta. Mas benar-benar mau reuni sekarang? Tanya Maya. Suaranya datar namun matanya tajam memperhatikan setiap gerak-gerik suaminya. Aris menoleh, memasang senyum charming andalannya. Iya, sayang. Cuma sebentar, kok. Kasihan kawan-kawan lama sudah nunggu di kafe depan pasar. Kamu di sini saja ya. Bantu-bantu Mbak Ratna sama bunda nyiapin makan siang buat tamu yang mau datang lagi nanti. Aris bergegas pergi, bahkan tanpa menunggu jawaban Maya. Doni dan Ratna yang duduk di sofa seberang tampak saling lirik, lalu kembali sibuk dengan ponsel masing-masing. Maya tahu, ada sesuatu yang mereka sembunyikan. Keheningan itu pecah ketika Tante Lastri masuk ke ruangan dengan kipas tangan yang terus bergoyang. Ia baru saja kembali dari pasar desa. Aduh, panas banget ya di luar. Tapi nggak sepanas gosip di pasar tadi. Cetus Tante Lastri sambil duduk tepat di samping Maya. Ia melirik Ratna dan Doni dengan tatapan meremehkan. Bunda keluar dari dapur membawa nampan berisi kerupuk. Gosip apa sih, Lastri? Lebaran-lebaran kok malah bahas gosip. Tante Lastri tertawa renyah, namun kedengarannya seperti suara gesekan pisau. Ini loh, Mbak, tadi aku di pasar ketemu sama Jeng Sumi, ibunya Siska. Dia seneng banget ceritanya. Katanya, menantunya yang dari Jakarta baik banget. Baru saja kasih uang buat beli kalung emas baru sebagai hadiah Lebaran. Katanya, emas itu dibeli langsung di toko emas kecamatan 3 hari lalu. Gelas yang sedang dipegang Ratna berdenting keras saat diletakkan di meja. Tante, jangan dengerin Jeng Sumi. Dia kan emang suka pamer. Sergah Ratna dengan wajah pucat. Maya merasakan jantungnya berhenti berdetak sesaat. Nota emas 3 hari lalu, ia menatap Tante Lastri. Menantunya dari Jakarta? Siska sudah menikah. Tante? Tante Lastri menutup mulutnya dengan kipas, berlagak terkejut. Loh, Maya belum tahu? Duh, mulut saya ini memang harus disekolahin ya. Saya kira satu keluarga sudah tahu. Itu loh, Siska yang kemarin kesini itu. Kan dia sudah nikah siri sama Aris 3 bulan lalu.
Nikahnya di rumah Jeng Sumi. Saksinya juga ada Doni sama suaminya Ratna, kan? Ruangan itu seketika menjadi sunyi senyap. Jenis kesunyian yang mencekam sebelum badai besar menghantam. Bunda berdiri mematung di ambang pintu dapur. Nampan di tangannya bergetar hebat. Lastri, kamu jangan ngaco. Aris itu suaminya Maya. Mana mungkin dia nikah lagi tanpa bilang Bunda? Suara Bunda bergetar, penuh penolakan. Tanya saja sama anak-anak Mbak yang lain itu. Tante Lastri menunjuk Doni dan Ratna dengan dagunya. Don, Ratna, kenapa kalian diam saja? Kalian kan yang nemenin Aris akad siri pas dia bilang ada dinas luar kota, ke desa ini bulan lalu? Kalian juga kan yang sering makan enak di rumah Siska kalau Aris lagi pulang. Maya berdiri. Perlahan, ia menoleh ke arah Ratna yang sekarang menunduk dalam. Dan Doni yang pura-pura sibuk membetulkan tali sandal. Mbak Ratna. Doni. Benar yang dibilang Tante Lastri. Ratna mulai terisak. Mbak Maya, kami terpaksa. Mas Aris bilang dia pusing di Jakarta terus. Siska itu yang jagain Bunda kalau kita lagi nggak ada. Kami cuma mau Mas Aris bahagia. Bahagia. Maya memotong dengan suara yang bergetar karena amarah yang meluap. Kalian bicara soal kebahagiaan saat kalian makan uang kirimanku? Kalian tahu nggak? Setiap bulan aku kerja lembur sampai malam di Jakarta. Kirim uang buat renovasi rumah ini, buat cicilan motor Doni, buat sekolah anak Mbak Ratna. Dan kalian pakai uang itu untuk membiayai pernikahan suami saya dengan perempuan lain. Bunda jatuh terduduk di kursi. Air mata mengalir di pipinya yang keriput. Jadi benar. Aris punya istri lain di sini? Dan kalian semua tahu tapi bohongi Bunda. Tepat saat itu, pintu depan terbuka. Aris masuk dengan wajah ceria, membawa sekotak martabak. Reuninya dibatalin. Kawan-kawan gak bisa loh. Ada apa ini? Aris berhenti melangkah saat melihat pemandangan di depannya. Maya berdiri dengan tatapan kosong yang menghujam. Bunda menangis sesenggukan, dan saudara-saudaranya tertunduk seperti pesakitan. Tante Lastri hanya tersenyum miring sambil terus mengipasi dirinya sendiri. Mas, panggil Maya. Suaranya sangat tenang, namun ketenangan itulah yang paling menakutkan bagi Aris. Bagaimana reuni dengan Siska di rumah kontrakannya? Apa kalung emas pemberianku maksudku pemberianmu sudah dia pakai? Wajah Aris berubah dari ceria menjadi putih pucat dalam 1 detik. Ia menatap Doni dan Ratna, mencari pembelaan. Namun mereka tak bergerak. Mei, aku bisa jelasin. Jelaskan apa, Mas? Jelaskan kenapa saudaramu sendiri jadi kaki tangan pengkhianatanmu? Jelaskan kenapa uang hasil keringatku dipakai buat mahar istri sirimu. Maya tertawa getir. Tawa yang penuh dengan luka. Aku jauh-jauh mudik ke sini untuk minta maaf. Ternyata aku mudik ke sarang penyamun. Bunda tiba-tiba berdiri dan mendekati Aris. Plak. Sebuah tamparan keras mendarat di pipi Aris. Bunda, yang selama ini begitu membanggakan Aris, menatap anaknya dengan penuh rasa jijik. Kamu bukan anakku. Anakku tidak mungkin membiarkan istrinya dipermalukan seperti ini oleh saudara-saudaranya sendiri. Teriak Bunda sebelum akhirnya ia jatuh pingsan di pelukan Maya. Suasana menjadi kacau balau. Aris mencoba mendekat. Namun Maya memberikan isyarat tangan agar ia menjauh. Di tengah keributan itu, Kiki keluar dari kamar dengan mata mengantuk, memegang robot-robotan yang dibelikan ayahnya. Mama, kenapa nenek nangis? Ayah kok diam aja? Maya memeluk Kiki erat-erat. Ia menatap seluruh orang di ruangan itu satu persatu suami yang mengkhianatinya, saudara ipar yang menjual kesetiaan demi uang, dan tante yang mengungkap kebenaran demi kebencian. Permainan selesai, Mas, bisik Maya. Besok, aku pulang ke Jakarta. Dan jangan harap kamu bisa menemukan pintu rumah itu terbuka lagi untukmu. Namun, saat Maya hendak membawa Bunda ke kamar, sebuah mobil berhenti di depan rumah. Siska turun dari mobil itu dengan wajah menantang, membawa selembar kertas yang ia klaim sebagai bukti pernikahan siri mereka. Ia tidak mau lagi bersembunyi. Suasana ruang tamu rumah Bunda yang tadinya hanya diisi isak tangis kini berubah menjadi medan perang. Siska melangkah masuk tanpa diundang.
seolah-olah ia memiliki hak atas lantai yang dipijaknya. Di tangannya, selembar kertas segel berlapis plastik bukti nikah siri yang selama ini disembunyikan ia acungkan ke udara. "Mas Aris, aku nggak mau lagi disuruh sembunyi di pintu belakang," teriak Siska. Matanya berapi-api menatap Maya. "Mbak Maya harus tahu, Mas Aris nikahin aku karena dia butuh ketenangan, bukan perempuan yang cuma tahu cari uang dan sibuk sendiri di Jakarta." Maya, yang baru saja memastikan Bunda tersadar dari pingsannya, berdiri dengan tegak. Ia tidak tampak hancur seperti yang diharapkan Siska. Sebaliknya, ada ketenangan yang sangat dingin di wajahnya. Ia menatap Aris yang berdiri mematung di antara kedua istrinya. "Pilih, Mas." Suara Maya tenang namun menggema. "Pilih istrimu yang menenangkan ini, atau kembali ke Jakarta dan kita selesaikan semuanya di pengadilan." Aris tergagap. Lidahnya seolah keluh. Ia menatap Siska, lalu menatap Maya, lalu beralih ke saudara-saudaranya yang kini saling menyalahkan. "Mei, tolong. Siska, kamu pulang dulu. Kita bicarakan ini baik-baik." "Nggak ada lagi bicara baik-baik, Aris." Bunda tiba-tiba bersuara dari sofa. Suaranya parau namun penuh wibawa. "Kamu sudah mengotori rumah ini dengan kebohongan. Kamu biarkan menantuku, yang sudah seperti anak kandungku sendiri, diperlakukan seperti orang asing di rumah ini." Bunda menatap Ratna dan Doni dengan tatapan yang menghancurkan hati mereka. "Dan kalian tega menjual harga diri kakak ipar kalian demi uang receh dari Aris? Bunda malu punya anak seperti kalian." Siska maju selangkah, mencoba meraih lengan Aris. "Mas, kamu janji mau tinggal di sini selamanya sama aku setelah lebaran ini. Kamu bilang kamu sudah nggak tahan sama Mbak Maya yang terlalu dominan." Maya tersenyum getir mendengarnya. "Dominan? Kalau yang kamu maksud dominan adalah membayar cicilan rumah, membiayai sekolah anak, dan mengirim uang untuk keluarga ini setiap bulan sementara suamiku asyik berbulan madu denganmu, maka ya, aku sangat dominan." Maya kemudian berbalik, masuk ke dalam kamar dan keluar membawa koper besarnya yang sudah dikemas sejak fajar menyingsing. Ia tidak membawa banyak barang, hanya pakaiannya dan Kiki. Namun, ia melakukan sesuatu yang membuat semua orang terkesap. Ia menghampiri Bunda. "Bunda, ikut Maya ke Jakarta ya? Di sini sudah tidak sehat buat Bunda. Maya nggak akan biarkan Bunda tinggal sama orang-orang pembohong ini," ajak Maya tulus. Aris terbelalak. "Mei, kamu nggak bisa bawa Bunda. Itu ibuku." "Ibumu?" Maya menoleh perlahan. "Kamu baru ingat dia ibumu setelah kamu membohonginya selama 3 bulan? Bunda butuh perawatan. Dan Maya tahu siapa yang selama ini benar-benar peduli sama kesehatan Bunda. Bunda mau ikut Maya, kan?" Bunda mengangguk mantap, menggenggam tangan Maya. "Bunda ikut kamu, Mei. Bunda lebih baik hidup di kontrakan kecil di Jakarta sama kamu daripada di rumah bagus hasil uang haram pengkhianatan anak sendiri." Melihat itu, Aris merasa dunianya benar-benar runtuh. Ia kehilangan segalanya dalam satu pagi. Siska mulai merengek, menagih janji-janji manis Aris, sementara Ratna dan Doni mulai ketakutan karena tahu sumber dana mereka akan segera terputus. "Mas Aris, kok kamu diam aja? Katanya kita mau beli tanah depan," tagih Siska sambil menarik-narik baju Aris. Aris menghempaskan tangan Siska. "Diam kamu. Gara-gara kamu datang ke sini, semuanya hancur." "Oh, jadi sekarang salahku?" Siska berteriak histeris. "Kamu yang datang ke rumahku. Kamu yang mohon-mohon minta dinikahi karena bosan sama istrimu yang sok sukses itu." Di tengah pertengkaran memuakan antara Aris dan Siska, Maya menuntun Kiki dan membantu Bunda berjalan menuju mobil travel yang sudah ia pesan melalui aplikasi sejak 1 jam lalu. Ia tidak menoleh lagi. Di depan pagar, Tante Lastri berdiri, memperhatikan dengan tangan bersedekap. "Pilihan yang cerdas, Maya," bisik Tante Lastri saat Maya melintas. "Perempuan sepertimu terlalu berharga untuk sampah seperti mereka." Maya hanya mengangguk kecil. Saat mobil mulai bergerak meninggalkan desa, Maya menatap dari jendela. Ia melihat Aris berlari mengejar mobil sambil memanggil namanya,
Namun langkah Aris terhenti karena Siska menahan kakinya di tanah, terus berteriak menuntut pertanggungjawaban. Ratna dan Doni hanya berdiri di teras, menyadari bahwa lebaran kali ini bukan membawa kemenangan, melainkan kemiskinan dan rasa malu yang akan melekat selamanya. Kiki memeluk ibunya erat. "Mama, kita nggak sama ayah." Maya mengusap kepala putranya, lalu mencium kening bunda yang bersandar di bahunya. "Kita akan baik-baik saja, sayang. Kita pulang ke rumah yang sebenarnya. Rumah yang tidak ada rahasia di dalamnya." Mobil terus melaju menembus kemacetan arus balik. Di belakang mereka, sebuah drama rumah tangga telah berakhir dengan kehancuran total bagi sang pengkhianat. Aris kini tertinggal di desa, terjepit di antara istri siri yang ia nikahi karena nafsu dan keluarga yang mendukungnya karena uang. Ia baru menyadari bahwa kemenangan yang ia rayakan di hari lebaran hanyalah fata morgana yang kini menguap, menyisakan luka yang tak akan pernah bisa ia sembuhkan. Maya menatap kalender di ponselnya. Hari ini adalah hari pertama dalam hidup barunya. Ia kehilangan seorang suami, tapi ia menyelamatkan harga dirinya dan membawa serta ibu yang paling ia cintai. Dan bagi Maya, itulah kemenangan Idul Fitri yang sesungguhnya. 6 bulan telah berlalu sejak debu di desa itu ditinggalkan. Di sebuah apartemen yang nyaman dengan pemandangan kota Jakarta yang berkilau, suasana sore itu terasa sangat tenang. Tidak ada lagi bisik-bisik rahasia, tidak ada lagi aroma parfum asing yang mencurigakan, dan yang terpenting, tidak ada lagi kebohongan. Bunda duduk di kursi empuk dekat jendela, tampak jauh lebih segar. Pipinya yang dulu tirus kini lebih berisi, dan guratan kesedihan di matanya telah berganti dengan kedamaian. Di pangkuannya, ada buku cerita yang sedang ia bacakan untuk Kiki. Kiki tertawa riang, sesekali memeluk neneknya tanpa beban. Bagi Kiki, dunia kini terasa lebih aman karena ia dikelilingi oleh kasih sayang yang jujur. Maya masuk ke ruangan membawa nampan berisi teh melati dan camilan. Ia mengenakan pakaian kerja yang rapi, namun wajahnya tampak jauh lebih rileks. Karirnya melesat sejak ia memutuskan untuk fokus pada dirinya sendiri dan keluarganya yang tersisa. "Bunda, besok jadwal kontrol rutin ke dokter, ya? Nanti Maya antar pagi-pagi," ujar Maya sambil menuangkan teh. Bunda tersenyum tulus, memegang tangan menantunya. "Terima kasih ya, Mei. Bunda nggak pernah nyangka masa tua Bunda justru sebahagia ini bersama kamu di sini. Kadang Bunda merasa bersalah karena meninggalkan mereka di desa, tapi..." Maya memotong lembut. "Bunda nggak meninggalkan siapapun. Bunda hanya memilih untuk hidup dengan kebenaran. Mereka punya pilihan masing-masing, dan ini adalah pilihan kita." Sementara itu, di sebuah sudut meja kerja Maya, terdapat surat dari pengadilan yang menyatakan proses perceraiannya telah selesai sepenuhnya. Aris kabarnya kini kesulitan secara ekonomi, karena harus menghidupi Siska dan tuntutan keluarga besarnya tanpa kiriman uang dari Jakarta. Namun bagi Maya, berita itu hanyalah angin lalu. Ia sudah memaafkan, tapi tidak akan pernah kembali. Saat matahari terbenam, ketiganya duduk bersama di balkon. Maya merangkul bahu Bunda dan Kiki. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, Maya merasa benar-benar bernapas. Luka itu masih ada, tapi sudah mengering dan menjadi kekuatan baru. Di rumah ini, lebaran berikutnya tidak akan lagi tentang sandiwara, melainkan tentang syukur yang tulus di atas meja makan yang penuh kejujuran.